Saya pengen tahu bang, apa yang membuat abang tuh murtad? Sedangkan abang kan sudah dididik agama tuh dari SMP dan SMA. Berarti ilmunya lebih tinggi abang karena abang sampai 7 tahun. Apa yang membuat saya murtad? Dan ada yang bilang di bawah itu gara-gara perempuan dan uang. Orang masuk Kristen itu tidak dibayar. Dan tidak ada yang kasih uang. Bahkan ketika kami masuk Kristen, itu kami dicurigai. Tahu saya, setiap orang ingin memindah agama itu pasti dia ada keyakinan yang menjanggal di hatinya. Apa yang menjanggal bagi abang sampai abang bisa memindah? Maksudnya tidak yakin dengan agama Islam ini, ya gitu maksudnya. Keselamatan. Sedangkan jelas-jelas bahwasanya keselamatan tuh dijamin kalau di dalam agama Islam itu, Pak. Tunjukkan ayatnya di mana dijamin dalam Islam. Luar biasa. Effendi Usman atau Pendi Aceh menjelaskan alasan murtad ke teman satu pesantren. Diskusi ini sangat menarik. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara berkenan menonton sampai tuntas. Selamat malam, Om Bendi. Malam. Kebetulan saya seleting abang di daerah dulu kan. Oh, satu letting kah? Enggak, abang 2006 ya. 2004. Saya 2014. Saya pengen tahu bang, apa yang membuat abang tuh murtad? Sedangkan abang kan sudah dididik agama tuh dari SMP dan SMA. Dan setahu saya pun abang di daerah itu 7 tahun. Berarti ilmu abang tuh mungkin lebih tinggi abang lah. Kalau udah 7 tahun, saya aja cuma 6 tahun kan gitu. Ya. Berarti ilmunya lebih tinggi abang karena abang sampai 7 tahun. Ya. Saya sudah sering sekali menjawab apa yang membuat saya murtad. Dan ada yang bilang di bawah itu gara-gara perempuan dan uang. Banyak orang Aceh yang masuk Kristen. Dan banyak juga orang Aceh yang masuk Kristen yang sudah kembali ke agama Islam. Banyak. Nah, tanyakan kepada orang-orang yang sudah kembali itu, apakah masuk Kristen itu dibayar? Orang masuk Kristen itu tidak dibayar. Dan tidak ada yang kasih uang. Bahkan ketika kami masuk Kristen, itu kami dicurigai. Saya masuk Kristen, saya dicurigai sama orang Kristen. Tidak ada orang yang percaya. Bahkan saya dianggap mata-mata. Tetapi Alkitab mengatakan apa? Kamu dikenal dari buahnya. Tunjukkan buah pertobatanmu di dalam kekristenan setelah engkau menjadi orang Kristen. Benar-benarkah engkau menjadi orang Kristen? Tunjukkan kekristenanmu. Setahu saya, setiap orang ingin memindah agama itu pasti dia ada keyakinan yang menjanggal di hatinya. Apa yang menjanggal bagi abang sampai abang bisa memindah? Maksudnya tidak yakin dengan agama Islam ini, ya gitu maksudnya. Keselamatan. Sedangkan jelas-jelas bahwasanya keselamatan tuh dijamin kalau di dalam agama Islam itu, Pak. Tunjukkan ayatnya di mana dijamin dalam Islam. Bahkan ada ayat di dalam Al-Quran. Sekalipun engkau sudah beriman, bertaubat, mengerjakan amal soleh, moga-moga engkau menjadi orang yang beruntung. Nah, ayat Al-Quran yang saya bacakan terjemahannya, apakah itu perkataan Allah atau perkataan seseorang? Sehingga ayat itu mengatakan, sekalipun engkau sudah bertobat, beriman, mengerjakan amal soleh, moga-moga engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Moga-moga. Habis itu, di dalam Maryam 19 ayat 71, mendatangi neraka itu pasti. Tetapi untuk masuk surga, moga-moga menjadi orang yang beruntung. Itu moga yang abang bilang tadi yang di dalam Yohanes. Bukan dalam Yohanes, dalam Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Kata Allah dalam Al-Quran. Nanti kamu cari, kamu catat. Sekalipun engkau sudah beriman, bertaubat, beramal soleh, moga-moga engkau menjadi orang yang beruntung. Mudah-mudahan. Itu satu. Yang kedua, Maryam 19 ayat 71. Wa iminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Apa artinya? Coba bang artinya lah. Enggak, dirimu lah yang artikan.
Nah, abang aja, abang kan lebih senior. Yang membuat saya murtad adalah ketika saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan Nah, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat itu yang membuat saya percaya kepada Yesus. Dan tidak serta-merta saya keluar begitu saja setelah saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. setahu saya nih, di dalam agama Kristen itu, Yesus itu disalib untuk menebus dosa-dosa anak-anaknya gitu ya maksudnya. Baca Alkitab supaya kamu paham. Enggak, saya mau pengen maksudnya tahu dari Enggak, abang kamu tahu nih. baca Alkitab. Itu terus yang ditanya, kami juga sudah capek jawabnya ya. Kamu baca Alkitab. Di dalam imanmu kan disuruh beriman kepada kitab sebelumnya. Beriman kepada Taurat, beriman kepada Zabur, dan beriman kepada Injil. Cuman Taurat dan Jabur yang kalau kita imamkan sekarang itu ya banyak dari otak-atik sama Nah, manusia. yang tidak di otak-atik itu yang mana? Taurat yang mana yang tidak di otak-atik? Injil yang mana yang tidak di otak-atik? Dan Zabur yang mana yang tidak di otak-atik? Semua ada di otak-atik, Bang. Kamu pernah baca Alkitab? Kalau baca Alkitab nggak pernah. Dari mana kamu tahu kalau Alkitab di otak-atik? Kamu Alkitab tidak pernah baca. Pegang pun tidak pernah. Dari mana kamu tahu Alkitab sudah di otak-atik? Al-Quran datang 650 tahun setelah Alkitab, setelah Injil. Seandainya Alkitab ini sudah dipalsukan, nanti kamu baca dalam surah Al-Maidah ayat 46, ayat 47, dan ayat 48. Kamu baca di situ, apa dikatakan oleh Allah tentang Alkitab? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah melarang kalian supaya tidak membaca Alkitab lagi? Atau ada manusia yang melarang kalian sehingga kalian tidak pernah membaca Alkitab? Saya tidak pernah menjumpai satu ayat pun di dalam Al-Quran di mana Allah melarang kalian untuk membaca Alkitab. Nah, saya ingin bertanya kepada kamu. Al-Quran itu berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? Sebagian ulama mencatat 6.666 ayat. Sebagian lagi lebih. Nah, pertanyaan saya, di antara surat Al-Quran 114 surat, dan di antara ayat 6.666 ayat, di surat apa, di ayat keberapa, Allah melarang kalian membaca Alkitab? Ada tidak larangan di dalam Al-Quran, kalian tidak boleh membaca Alkitab? Ada enggak larangan dalam Al-Quran, Allah melarang kalian untuk membaca Alkitab? Itu saya pelajarin lagi. Enggak, maksudnya gini aja. Saya satu pertanyaan lagi turun, Bang. Enggak, Satu turun. pertanyaan lagi. Enggak. Kamu enggak pernah baca Alkitab. Bagaimana mereka beriman kepada Alkitab? Membaca Alkitab saja tidak pernah. Jadi, perintah siapa yang mereka ikuti selama ini? Perintah Tuhannya kah? Atau perintah manusia? Dan yang mereka jauhi, larangan Tuhannya kah? Atau larangan manusia? Katanya Alkitab sudah diubah-ubah. Alkitab tidak pernah baca, jangankan baca, pegang saja tidak pernah Alkitab. Dari mana dia tahu Alkitab sudah diubah-ubah? Itu Bapak Ibu doktrin. Ya, itu doktrin. Saya juga dulu seperti itu. Mengatakan kepada orang Kristen, Alkitab sudah diubah-ubah. Padahal saya tidak pernah membaca Alkitab. Jangankan membaca, melihat saja tidak pernah. Itu doktrin. Siapa yang mendoktrin? Ya, itu Bapak Ibu. Doktrin turun-temurun. Makanya saya selalu mengajak orang untuk berpikir dengan akal yang sehat. Berpikir dengan hati yang tulus, dengan hati yang jernih. Ini dia. Bapak Ibu lihat tadi ya. Itu oknum dari Serambi Mekah. Pernah mondok di pesantren. Dan dia mengaku tadi, adik leting saya. Tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa, tidak paham apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Dia mencoba untuk framing Alkitab sudah dipalsukan, Alkitab sudah diubah-ubah. Kami tidak lagi baca Alkitab karena Alkitab sudah diubah-ubah. Kalau kita bertanya, siapa yang mengubah, ayat mana yang diubah, dan ayat mana yang tidak diubah?
Tidak akan bisa mereka jawab. Jadi mereka itu sudah turun-temurun. Ahmad Dedet, ya, yang sangat terkenal, udah mati sekarang. Ahmad Dedet menurunkan ilmu kepada Zakir Naik. Nah, Zakir Naik ini menurunkan ilmunya kepada mereka-mereka itu, Bapak Ibu. Makanya pertanyaannya itu sama. Dari zaman Bahlul sampai tahun 2024 ini, pertanyaannya itu terus. Itu terus pertanyaannya. Saya juga dulu sama seperti mereka. Maka butuh Alkitab. Sebagai pengetahuan, sebagai ilmu, sebagai penerangan, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ini Alkitab. Alkitab ini sebagai pedoman bagi manusia. Alkitab ini sebagai penerangan bagi manusia. Alkitab ini sebagai petunjuk bagi manusia. Makanya orang yang membaca Alkitab, hidupnya itu berubah. Jadi di dalam Alkitab ini bukan saja ada janji keselamatan. Tetapi orang yang beriman kepada Alkitab dan orang yang tinggal di dalam firman Tuhan, hidupnya diubahkan, Bapak Ibu. Karakter kita itu diubahkan. Bapak Ibu, tidak ada yang tidak kenal saya. Di Aceh itu. Rata-rata mereka kenal, apalagi sekarang Bapak Ibu. Bagaimana hidup saya dulu? Saya pernah pesantren 7 tahun. Yang sebenarnya 6 tahun Bapak Ibu, saya jadi 7 tahun Bapak Ibu di pesantren. Pesantren tidak bisa mengubah karakter saya. Buktinya 7 tahun saya di pesantren. Karakter saya Bapak Ibu tidak bisa berubah. Alkitab yang dikatakan oleh orang ini palsu, Alkitab inilah yang mengubah karakter saya Bapak Ibu. Dulunya jahat, tidak kenal kasih, sekarang jadi baik dan mengenal kasih. Dulunya Bapak Ibu sulit mengampuni, bahkan tidak bisa mengampuni. Yang ada dendam. Ketika ada orang yang menghina, bagaimana caranya saya bisa membalas hinaan itu? Timbul dendam. Kenapa? Karena tidak mengenal Tuhan yang Maha Kasih. Sehingga kasih Tuhan itu tidak ada pada saya. Kenapa tidak ada? Karena saya tidak mengenal Tuhan yang Maha Kasih tersebut. Begitu saya mengenal Tuhan yang Maha Kasih itu Bapak Ibu, nah Tuhan yang Maha Kasih ini mengajarkan saya, kasihilah Tuhan Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah ini Bapak Ibu. Saya tidak menemukan di dalam iman saya yang lama, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada. Buktinya tidak ada Bapak Ibu. Banyak pendakwah hari ini kita mendengar, jangan bersahabat dengan orang kafir yang tidak seiman, seagama, seakidah. Jangan makan di rumah orang kafir karena piringnya najis, gelasnya najis. Itu Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi mengasihi sesama. Tetapi timbul pertanyaan, Bang Pendi, ada kok, banyak kok tetangga-tetangga itu, mereka ketika datang ke rumah saya, mereka mau makan di rumah saya, mereka mau pakai gelas dan piring yang ada di rumah saya, mereka tidak bilang najis. Tapi Bang Pendi bilang, mereka bilang najis. Itu Bapak Ibu, karena mereka memakai hati nurani. Kalau dari segi ajaran, mereka tidak boleh makan minum di rumah kita karena kita sudah kafir dan dianggap kafir. Tapi kalau memakai hati nurani, mereka tidak mau tahu itu. Yang penting kita tidak berantem, tidak pukul-pukulan. Yang penting kita harus baik dengan siapapun. Baik dengan siapapun dan baik dengan siapapun Bapak Ibu. Itu yang penting. Makanya ada mu'allaf tertentu ketika dia pulang ke rumah orang tuanya yang masih Kristen ataupun yang masih Katolik, si mu'allaf tersebut tidak mau makan di rumah orang tuanya yang masih Kristen ataupun Katolik. Tapi Bang Pendi, ada kok saya jumpai, saya melihat mu'allaf ketika dia pulang ke rumah orang tuanya, dia masih pakai gelas
dan piring orang tuanya dan masih mau makan di rumah orang tuanya. Nah, itu Bapak Ibu karena dia memakai hati nurani. Tapi kalau memakai ajaran, standarnya ajaran dia tidak boleh makan dan minum di rumah orang tua yang masih Kristen ataupun Katolik. Karena dianggap piring dan gelasnya itu najis, saudara. Itu belum lagi menjawab salam. Kalau mereka memberikan salam kepada kita, itu salam yang tidak ikhlas. Kalau menjawab, jawabannya juga tidak ikhlas. Bahkan ketika saya mengajari mereka, menasehati mereka, mereka minta ayat. Di mana ayatnya? Tidak boleh caci maki. Ini lucu sekali. Di mana ayatnya tidak boleh caci maki? Maka saya sangat bersyukur hari-hari ini Bapak Ibu. Banyak orang Aceh yang DM saya. Bang Pendi ajarin saya Alkitab. Bang Pendi bawa saya bersama Bang Pendi. Bang Pendi tolong saya sepertinya salah arah. Banyak saudaraku, banyak yang DM. Nah, tetapi saudaraku, sekali Yesus, tetap Yesus. Tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Ya, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Di luar Yesus binasa. Tidak ada juru selamat selain Yesus. Sebagaimana yang sering saya katakan, agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanya satu. Itu satu. Lalu, Tuhan pun boleh banyak. Kenapa Tuhan boleh banyak? Karena semua agama meyakini punya Tuhan masing-masing. Sesuai dengan imannya, sesuai dengan ajaran dan agamanya. Agama A, dia punya Tuhannya ini. Agama B punya Tuhannya ini. Agama C punya Tuhannya ini. Agama D punya Tuhannya ini. Maka semua agama itu punya Tuhan menurut keyakinannya yang diimani oleh si pemeluk agama tersebut. Tetapi Bapak Ibu, Alkitab mencatat di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita manusia selain di dalam nama Yeshua HaMashiach. Hanya di dalam nama Yeshua HaMashiach kita diselamatkan dan olehnya kita diselamatkan. Makanya Bapak Ibu, setiap pribadi yang bertemu dengan Yesus punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Orang tersebut hidupnya diubahkan. Ada pembaharuan budi di situ. Maka kitab Roma katakan, jangan sama engkau dengan dunia. Tidak boleh sama kita dengan dunia. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau kita dekat dengan dunia, dunia sangat mengasihi kita. Maka Yesus mengatakan, engkau bukan berasal dari dunia. Engkau berasal dari atas. Kita berasal dari Tuhan Bapak Ibu. Kalau berasal dari dunia, dunia mengasihi kita. Tapi ketika kita menjauh dari dunia, kita memisahkan diri dari dunia, maka dunia sangat membenci kita. Adapun alasan dari Effendi Usman atau Pendi Aceh, pemilik akun YouTube Injil Habage, beralih keyakinan dari agamanya yang lama dan masuk menjadi seorang Kristen, bahkan menjadi seorang pelayan Tuhan yang begitu gigih dalam memberitakan Injil Kristus ke berbagai tempat, baik melalui tatap muka langsung maupun melalui media sosial. Beliau memiliki satu keyakinan yang kokoh, yang mana hati dan pikirannya dibukakan oleh Roh Kudus, bahwa hanya melalui Yesus ada jaminan keselamatan. Hanya melalui Yesus ada jaminan masuk surga. Hanya melalui Yesus ada jaminan beroleh hidup yang kekal. Beliau mendasarkan keyakinannya dari Yohanes 14 ayat yang ke-6 yang sudah sangat populer di kalangan kekristenan. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai atau datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus itu satu-satunya jalan. Yesus itu kebenaran.
Yesus itu hidup. Jikalau Yesus itu hidup, berarti dia berkuasa memberikan hidup yang kekal kepada siapapun yang terbuka percaya menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada beberapa ayat selain dari Yohanes 14 ayat yang ke-6 yang telah dikutip oleh Effendi Usman atau Pendi Aceh. Yohanes 10 ayat yang ke-28 yang memberikan garansi, jaminan dan kepastian hidup kekal, surga serta keselamatan kepada yang percaya kepadanya. Dalam konteks kekristenan, keselamatan itu bukan mudah-mudahan, bukan bagaimana nanti, tapi selama kita hidup, kita diberikan iman oleh Tuhan untuk meyakini bahwa kita pasti selamat. Kita selamat bukan karena perbuatan baik kita, tapi semua oleh karena kasih karunia diselamatkan oleh iman kepada melalui oleh Yesus Kristus sebagai firman yang telah diutus oleh Bapa datang ke tengah-tengah dunia sehingga dimungkinkan menjadi pengantara satu-satunya antara Allah dan manusia karena Yesus memiliki keilahian, dan antara manusia dengan Allah karena Yesus juga memiliki natur kemanusiaan. Yohanes 10 ayat ke-28 jelas berkata, dan aku, maksudnya aku di sini adalah Yesus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ada 3 anak kalimat yang perlu kita soroti dari Yohanes 10 ayat 28 ini. Yang pertama, Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal kepada siapapun yang percaya kepadanya. Sebab dia adalah maha hidup. Kami orang-orang Kristen tidak hanya mengenal Yesus dalam keadaannya sebagai manusia yang memiliki tubuh fisik jasmani yang dikandung oleh Bunda Maria atau disebut dengan istilah buah rahim Maria dan dilahirkan serta hidup di dunia ini selama 33,5 tahun. Tetapi Yesus itu juga memiliki natur keilahian sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus dalam keadaan sebagai firman, dia adalah maha hidup, berkuasa memberi hidup, berkuasa mengampuni dosa, berkuasa mencipta segala sesuatu. Oleh karena itu, bagi yang belum sungguh-sungguh terbuka percaya serta menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sangat disayangkan karena dialah pribadi yang pernah turun ke tengah-tengah dunia berbeda dengan manusia-manusia lain. Musa, Daniel, Yesaya, Yeremia, dan nabi-nabi lain, mereka manusia yang dipanggil menjadi nabi. Tetapi Yesus berbeda. Yesus itu turun dari sorga, keluar dan datang dari Allah. Diutus dulu, setelah itu baru dia mengenakan tubuh kemanusiaan. Jelas perbedaan antara nabi-nabi atau rasul-rasul dibandingkan dengan Yesus. Sekalipun dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus itu adalah imam, nabi, dan raja. Tapi dia tidak hanya memiliki natur kemanusiaan, ada natur keilahian yang memungkinkan dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Ada natur kemanusiaan yang memungkinkan Yesus menjadi pengantara antara manusia dengan Allah.
Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, maksudnya selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain yang memiliki otoritas dan kuasa untuk menyelamatkan atau memberikan keselamatan selain daripada Yesus. Oleh karena itu, di akhir dari ulasan ini saya ingin menegaskan kepada Bapak Ibu Saudara, bukalah hati dan pikiranmu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ada saat dan waktunya, kalau engkau di dunia ini tidak terbuka sujud menyembah kepadanya, tidak terbuka percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di akhir zaman, karena Yesus datang sebagai hakim yang adil, penguasa yang adil, maka Anda akan dipaksa untuk sujud menyembah dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa.